Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 4 yang solih-solihah dan hebat-hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini Bu Priska ketemu lagi dengan anak-anak di pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita fiktif. Nah, dulu sebenarnya sudah pernah ya, tapi hari ini kita akan mengulang kembali dan lebih memperdalam lagi. Hari ini kita akan menggunakan buku pena yang jilid 4D ya. Jadi nanti kalau menggunakan buku pena yang ada tulisannya jilid 4D di bagian kanan bawah cover ya. Di situ ada tulisannya jilid 4D. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke, kita ingat-ingat dulu ya. Dulu Bu Priska pernah mengajarkan tentang unsur-unsur cerita. Ada apa saja? Masih ingat? Iya, betul. Ada tema, ada alur, watak, dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali apa aja sih unsur-unsur cerita itu. Nah, sebelumnya coba dibuka buku pena 4D-nya di halaman 3. Di situ ada pembahasan tentang teks fiksi. Nah, teks fiksi itu apa sih sebelumnya, ada yang tahu? Ya, terlihat ya di sini. Teks fiksi itu diambil dari kata fiksi atau fiktif yang artinya tidak nyata. Lawannya non-fiktif atau nyata ya. Jadi fiksi itu artinya tidak nyata. Nah, teks fiksi itu ada macam-macam jenisnya. Ada legenda, ada sage, ada fabel, mite, dan cerita jenaka. Nah, kalau legenda itu bercerita tentang terjadinya suatu tempat atau peristiwa. Contohnya misalnya Tangkuban Perahu. Nah, itu legenda. Kalau sage itu bercerita tentang cerita kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Misalnya Jenderal Sudirman gitu ya, atau kisah perlawanan rakyat Makassar, misalnya seperti itu. Nah, kalau fabel apa, Bu? Nah, fabel itu cerita yang tokoh-tokohnya itu diperankan oleh hewan. Misalnya si kancil dan buaya. Nah, itu fabel. Kalau mite, itu teks yang bercerita tentang keajaiban, misteri, atau makhluk halus. Nah, biasanya ini cerita-cerita yang isinya itu tentang peri-peri, seperti itu ya. Nah, yang terakhir cerita jenaka itu adalah cerita penghibur atau pembangkit tawa. Misalnya yang ada di komik, cerita lelucon ya. Banyak sekali ya contohnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur ceritanya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang jenis cerita fiksi, sekarang kita membahas unsur cerita fiksi. Unsur cerita fiksi itu ada tema, tokoh, watak atau penokohan, alur atau jalan cerita, latar, dan amanat atau pesan moral. Nah, dulu kita sudah pernah belajar ya, apa sih itu tuh unsur-unsur cerita tuh apa aja sih? Nah, Bu Priska coba terangkan lagi ya, supaya ingat kembali. Tema itu adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan cerita. Jadi tema itu adalah intinya. Kenapa sih kok penulis itu pengen membuat cerita? Misalnya kalau cerita itu Andi adalah anak yang baik gitu. Nah, judulnya itu. Berarti temanya itu adalah perilaku Andi, misalnya seperti itu. Atau cerita tentang Malin Kundang. Judulnya Malin Kundang. Di situ diceritakan bahwa Malin Kundang adalah anak yang durhaka kepada ibunya, tidak mau menyayangi ibunya, dan lanjutan cerita-ceritanya ya. Sudah pada tahu kan cerita Malin Kundang. Nah, temanya itu kalau di cerita Malin Kundang berarti iya, betul. Ceritanya itu bertema tentang budi pekerti anak terhadap orang tua. Begitu ya. Jadi gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan cerita itu. Nah, kalau tokoh itu artinya pelaku cerita. Kayak tadi kalau di cerita Malin Kundang ya tokohnya
Malin Kundang dan ibunya, gitu ya. Oke, terus watak. Watak itu artinya sifat atau perilaku tokoh cerita. Nah, kalau alur atau jalan cerita, itu jalan terjadinya cerita. Dulu pernah Bu Priska ajari, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju, itu berarti ceritanya maju terus. Misalnya, hari ini aku bangun pagi. Setelah bangun pagi, aku merapikan kasurku. Setelah merapikan kasurku, aku masuk ke kamar mandi dan mandi pagi. Setelah mandi pagi, aku mengganti baju dengan seragam, sarapan, dan berpamitan kepada kedua orang tua berangkat sekolah. Nah, itu kan ceritanya maju ya, waktunya ya. Tapi, kalau mundur, itu seakan-akan ceritanya kembali ke masa lalu. Jadi kalau misalnya pernah nonton film yang magic misalnya seperti Harry Potter atau nonton film-film action seperti Avengers, nah itu biasanya kan tokohnya mengingat kembali masa lalu. Oh, kalau ada kejadian mengingat masa lalu atau kembali ke masa lalu, berarti alurnya mundur. Lah kalau alur campuran, ya berarti gabungan. Ketika di cerita itu ada yang maju, ada yang mundur, nah berarti itu namanya alur campuran. Lalu ada latar. Latar itu tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Misalnya kalau Malin Kundang, itu latar tempatnya di mana? Nah, latar tempatnya kita tahu ya kalau Malin Kundang itu adalah cerita rakyat Sumatera gitu. Jadi misalnya kita bisa sebut tempatnya di Sumatera gitu. Atau cerita si kancil dan buaya, latar tempatnya di mana? Di hutan, misalnya seperti itu ya. Oke, waktunya bisa di pagi hari, di siang hari, atau pada zaman dahulu kala. Nah, itu waktu ya. Terus kalau suasananya bisa mencekam, bisa bahagia, menyenangkan, macam-macam. Nah, yang terakhir, amanat atau pesan moral itu adalah nasihat atau pesan dari sebuah cerita. Sebuah cerita itu meskipun fiksi, meskipun tidak nyata, itu pasti mengandung nasihat atau pesan. Nah, nasihat atau pesan yang ada dalam sebuah cerita itu kita sebut amanat ya atau pesan moral. Nah, sekarang yuk coba buka buku paket Bupena jilid 4D, ini harusnya 4D ya, halaman 4 dan perhatikan cerita asal mula bunga kemuning. Coba nih Bu Priska ganti 4D ya, ini 4D. Nah, ini 4D harusnya. Gini. Oke. Asal mula bunga kemuning. Nah, setelah anak-anak membaca cerita tersebut, ya, coba cari temanya apa. Terus habis itu tokohnya siapa? Terus wataknya bagaimana? Watak tokohnya. Terus alurnya bagaimana? Latarnya bagaimana? Dan pesan moralnya apa? Nah, nanti jika sudah, anak-anak coba kerjakan soal nomor 1 sampai 5 yang ada di buku Bupena, jilid 4D, laki-laki ini Bu Priska masih keliru ya, maaf ya. Jilidnya 4D, halaman 6, ditulis jawabannya di buku tulis tematik, terus difoto, lalu dikirimkan ke Google Form ya. Itu untuk latihan hari ini, semoga anak-anak paham. Jika belum paham, nanti videonya bisa diulang lagi ya, di penjelasan yang awal tadi ya. Diulang-ulang terus nggak apa-apa, sampai paham. Kalau misalnya masih nggak paham, boleh tanya Bu Priska lewat orang tua. Gitu ya. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di situ dulu. Semoga anak-anak selalu sehat selalu. Terus jangan lupa makan makanan yang bergizi, cuci tangan. Jika tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar rumah. Jika harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan membawa hand sanitizer. Nah, dari Bu Priska itu dulu. Jangan lupa dikerjakan latihannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan, bisa WA Bu Priska ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.